Salam sehat, selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edwin Lau ada di sini akan memandu Anda di acara yang penuh dengan cerita-cerita inspiratif. Ada juga tips kesehatan. Dan saya mau bertanya bagaimana keadaan Anda saat ini. Apapun penyakit yang sedang Anda hadapi, kami punya solusinya tentunya dengan bantuan teknologi laser. Nah, kita butuh Anda juga bisa hadir di sini karena dengan begitu kita bisa banyak belajar dari cerita Anda, dari pengalaman Anda, atau mungkin Anda mau cari solusi, ayo datang ke sini, caranya gampang. Kirimkan email di bawah sini, nanti kirimkan riwayat kesehatan Anda dan biodata Anda, nanti kita sama-sama ketemu, kita salaman, kita ngobrol di sini, dapat solusinya. Nah, untuk solusi kita butuh pakarnya. Kita butuh para praktisi kesehatan untuk tips kesehatan mereka. Di sini sudah ada Bang Faidon. Apa kabar Bang? Dahsyat, sehat, luar biasa. Kita mendapatkan tubuh yang sehat berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi ya kita harus melihara. Betul. Dan saat ini kita membagikan apa yang kita punya buat pemirsa, supaya pemirsa juga bisa hidup sehat. Mbak Elita, apa kabarnya? Baik Mas Edwin. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini sudah ada bintang tamu kita, saya sebut sebagai Ibu Sri. Ibu Sri ini seorang pekerja. Halo Mbak Alifah Sri Lestari. Apa kabarnya Mbak? Kabar baik, Mas. Wah, ini sama-sama suka makan nih kayaknya. Suka masak nggak? Betul. Wah, sama kita. Oke, nanti kita ngobrol banyak ya. Boleh. Kita panjang lebar nanti. Saya mau tanya-tanya dulu, Bu. Ada beberapa pernyataan yang butuh kita luruskan. Nanti Ibu saya akan tanya, benar atau salah. Siap ya? Pertama, kebanyakan duduk bisa bikin hipertensi. Benar atau salah, Bu Sri? Benar. Benar. Alasannya kenapa? Kurang beraktivitas gitu. Jadi bisa saja tensinya jadi naik. Bagaimana jawabannya? Ya, tepat jawaban Ibu benar bahwa terlalu banyak duduk dan jarang bergerak memang bisa memicu hipertensi. Pertama, ketika orang terlalu banyak duduk dan tidak bergerak, maka pembuluh darah tidak terbuka, tidak elastis. Ya. Kedua adalah ketika orang terlalu banyak duduk, maka berat badan bisa berangsur naik. Nanti pertambahan berat badan 1 kilo rata-rata bisa menaikkan tekanan darah 1 mm Hg. Kita tidak menyadari bahwa atau tidak punya inisiatif untuk rajin berolahraga. Mungkin pemirsa juga sama ya, yang kebiasaannya terlalu banyak duduk, hati-hati resiko untuk terjadinya hipertensi itu memang sudah menanti Anda, hati-hati loh. Jadi pemirsa, jawabannya kebanyakan duduk bisa bikin hipertensi adalah benar. Ini harus kita juga luruskan. Pernyataannya adalah begini, tubuh gemuk dapat meningkatkan resiko hipertensi. Jawabannya apa? Benar atau salah? Benar. Saya mengalami sendiri kan, ketika berat badan saya makin naik, itu saya merasa juga jadi cepat lelah dan ketika saya kurang tidur, udah tensinya udah langsung naik. Oke, jadi pengalaman pribadi ya? Ya. Langsung kita coba luruskan Mbak Elita. Apa jawabannya? Jadi jawabannya adalah benar. Tubuh gemuk dapat meningkatkan resiko hipertensi. Kenapa seperti itu? Tadi Bang Faidon juga sudah menjelaskan. Naik 1 kilo meningkatkan 1 mm air raksa dari tekanan darah kita. Nah, selain itu, ketika tubuh kita gemuk, berat badan yang berlebih itu dapat membuat tubuh kita itu untuk memompa lebih kuat lagi. Jadi jantung itu bekerja menjadi lebih keras sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Selain itu, berat badan berlebih juga dapat meningkatkan resiko peradangan dalam tubuh, gangguan metabolisme, dan resistensi insulin. Jadi harus menjaga berat badan agar tekanan darah lebih terkendali dan menjaga kualitas tubuh kita, kualitas kesehatan kita menjadi lebih baik secara keseluruhan. Ternyata tubuh gemuk dapat meningkatkan resiko hipertensi. Jawaban adalah benar. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, banyak pengalaman, terutama setelah menggunakan teknologi laser, kita perlu tahu, pemirsa juga ada baiknya. Kita lihat kehidupan beliau sebagai seorang pekerja lapangan, setiap hari sibuk, meeting, dan selanjutnya. Mungkin Anda juga itu adalah pengalaman hidup Anda sendiri. Mari kita lihat ini kehidupan dari Ibu Alia Sri Lestari. Alifah Sri Lestari layaknya memupuk penyakit sejak muda. Alifah merasa kondisi tubuhnya kian menurun setelah usia 50 tahun. Sebab Alifah merasa tubuhnya menjadi mudah lelah. Tekanan darahnya pun melonjak tinggi sampai 155. Ia menduga hal ini disebabkan oleh pola makannya yang kurang sehat sewaktu muda. Selain itu, Alifah juga kerap kurang istirahat di malam hari akibat sibuk bekerja. Berbagai kekhawatiran pun muncul di benaknya. Ia khawatir mengalami serangan jantung. Untuk itulah, Alifah memutuskan untuk segera memperbaiki pola hidup. Sehari-hari, ia mulai memperbaiki pola makan menjadi lebih sehat. Selain itu, Alifah juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan hipertensi. Alhasil, berkat upayanya, kini kesehatan Alifah kian membaik.
Badannya sudah terasa lebih bugar dan juga tekanan darahnya sudah kembali normal. Luar biasa, beruntung Ibu Sri ini mengambil satu keputusan yang tepat di mana dia menggunakan teknologi laser untuk membantu kesehatannya sendiri. Perubahan terbesar apa Ibu yang dirasakan setelah menggunakan teknologi ini? Setelah menggunakan teknologi laser ini, tidur saya menjadi lebih berkualitas dan tidur menjadi lebih lama, sehingga ketika pagi-pagi bangun badan terasa lebih segar, sehingga menjalani aktivitas sehari-hari itu menjadi lebih sehat dan nyaman dibandingkan dulu ketika hipertensi datang itu gimana ya, bangun Justru tidur kalau sudah tensi tinggi susah tidur ya Bu ya? betul. Apakah sempat mengalami satu jenis gangguan yang lain, mungkin kepala pusing Ibu? Tensi lagi tinggi itu tentu saja kepala pusing, nyut-nyutan, jadi bangun tidur itu sudah rasanya nggak enak gitu. Udah capek duluan Udah ya? capek duluan. Belum bertempur, kita sudah capek duluan. Betul. Nah setelah menggunakan badan terasa lebih apa Bu? Lebih segar dan ketika bangun tidur itu fresh. Dulu tensi paling tinggi kan berapa tuh Bu? Saya sempat sampai 155. 155. Setelah menggunakan jadi berapa? Setelah menggunakan sekarang antara 110-120. Wah hebat. Berarti terkendali ya? Ya, terkendali. Kolesterol bagaimana setelah menggunakan jadi berapa Ibu? Dulu saya terus terang nggak pernah mengukur, cuman kan sering pusing kan, Oke. sering pusing-pusing gitu. Terus kebetulan karena sekarang sudah mulai rajin check up setiap tahun, nah itu disitulah dapat warning dari dokternya. Oke. Kayaknya ini selalu di border gitu, hati-hati Bu, Ibu cenderung hipertensi. Nah ini kalau hipertensi ketemu kolesterol itu berbahaya. Wah duet yang maut ya? Betul, jadi Oke. harus dikendalikan. Oke. Nah itu yang saya juga berpikir kolesterol ini juga harus dijaga juga. Oke. Apa yang menjadi keputusan utama Ibu memakai teknologi ini? Nah saya mencari tahu dulu nih ke beberapa teman siapa yang pernah pakai teknologi laser ini gitu. Karena saya pengen menggunakan, ternyata ada yang teman yang menggunakan dan dia bilang oke gitu. Oke. Nah saya coba gitu untuk menggunakan teknologi laser ini. Jadi karena referensi orang juga dan juga karena sering melihat tayangan Go Healthy. Oke. Yang paling berkesan Bu waktu menggunakan teknologi laser ini apa Ibu? Tidur tuh menjadi benar-benar enak Jadi sekali. signifikan dari tidurnya ya? Betul. Saya itu kadang-kadang tidur tuh selalu larut kan. Oke. Karena kalau sudah terlalu larut kan juga susah tidur kan. Kalau saya nggak bisa tidur karena udah terlalu malam, itu ya itu saya pengen berkegiatan apa ya? Oh jadi malah kerja di... Betul. Jadi akhirnya buka komputer gitu. Nah, padahal kalau kita sudah kerja, itu kan lupa waktu kan. Tahu-tahu udah jam 1 atau setengah 2. Oke. Nah, sehingga kurang istirahat gitu. Nah, kalau udah seperti itu terjadi berturut-turut, biasanya saya hitung itu kalau 2-3 hari berturut-turut saya seperti itu, pasti besoknya sudah udah lemas sekali dan saya cek, wah tensi saya naik. Nah banyak mungkin teman-teman satu kantor mengalami hal yang sama, tensinya tinggi-tinggi semua, kolesterol tinggi semua. Ibu Sri mengambil langkah yang tepat. Patut kita apresiasi. Jadi keputusan yang benar adalah langkah yang paling benar. Benar nggak Mbak Elit? Betul sekali Mas Edwin. Nah Ibu Sri ini sudah mengambil langkah untuk tetap sehat menggunakan teknologi laser. Tapi tentunya juga dibantu dengan pola hidup yang sehat, kontrol rutin ke dokter, dan menggunakan teknologi laser. Dan saya juga mendoakan semoga Ibu Sri sehat terus. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan kita akal budi untuk kita pakai bukan hanya untuk cari uang, tapi menjaga kesehatan. Betul. Sebab tidak seorang pun peduli kita sehat atau tidak kalau bukan diri kita sendiri. Dan kadang-kadang terhanyut, Mas Edwin, terhanyut dengan pekerjaan. Sehingga apa? Ketika Anda ternyata Anda punya tensi tinggi. Kenapa saya harus ngomong ini? Karena data riset kesehatan dasar Indonesia itu 34% orang di Indonesia itu mengalami hipertensi loh. Oke. Jadi mungkin Anda sekarang sudah hipertensi dan Anda seperti Ibu Sri traveling kemana-mana, tiba-tiba Anda kena dampaknya. Nah, artinya apa? Kalau udah kena dampaknya kan apapun yang Anda kerjakan berhenti tiba-tiba. Cita-cita Anda, target Anda, proyek Anda berhenti semua. Itu sebabnya adalah bijak untuk mulai hidup sehat. Kalau memang ada hipertensi, pakai obatnya. Makan buah. Kalau di hotel, pagi-pagi sarapan cari tempat buahnya, Bu. Kalau ke pesta pernikahan, cari makan buah dulu. Lalu siapkan teknologi laser. Nah, teknologi laser itu bekerja, satu, dia membuka pembuluh darah. Kedua, dia membantu mencegah penggumpalan darah. Dengan dua kata kunci ini, dia membantu aliran darah menjadi lebih lancar. Termasuk tadi, misalnya ke Ibu Sri apa? Kepala. Itu ada organ yang menghasilkan melatonin. Yang ketika dipakai teknologi lasernya, maka suplai darahnya ke situ cukup. Selama ini mungkin sebetulnya nggak cukup, ya. Nah, artinya apa? Selain mencegah
terjadinya masalah akibat hipertensi, dia juga membantu meningkatkan kualitas kita sehingga apa? Mulai sekarang pakai teknologi lasernya untuk apa? Untuk membantu hidup kita. Ibu Sri, saya juga ada tips nih Ibu. Ibu bisa melakukan setiap kali duduk 30 menit, Ibu bisa jalan atau mungkin turun naik tangga. Jadi supaya tidak duduk melulu. Terima kasih. Pemirsa, kita udah dengar cerita dari Ibu Sri yang mewakili kita semua pekerja kantoran. Pekerjaannya banyak duduk, jarang gerak. Sehingga memicu hipertensi, kolesterol tinggi, pemicu penyakit kardiovaskular, serangan jantung, ataupun stroke. Tapi Ibu Sri perlu kita contoh, beliau sudah menggunakan teknologi laser. Karena sadar mau segera kendalikan masalah tersebut dan sebagai pencegah nggak mau sampai terjadi komplikasi. Teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Sri adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi, harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Ayo pemirsa, terapkan 4 pilar pola hidup sehat dalam kehidupan Anda dan juga gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Eco Laser ataupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo take action dengan segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun Eco Laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan Eco Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun Eco Laser dari Gogomol. Pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh. Tahukah Anda, kondisi darah yang kurang sehat dapat beresiko menderita penyakit kronis seperti jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Dokter Laser, alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknik akupuntur dapat membantu memperbaiki kualitas darah Anda. Laser berintensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer memancarkan cahaya foton monokromatik, berfungsi menguraikan lemak dan kolesterol yang menempel pada sel darah, sehingga sel darah bebas mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Gunakan dokter laser membantu proses pencegahan berbagai penyakit seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan darah tinggi. Kualitas darah menentukan kualitas hidup. Dapatkan dokter laser hanya di Gogomol. Memperlambat menopause tidak bisa diperlambat. Itu adalah suatu proses alami. Namun, kita bisa menikmati masa menopause. Bagaimana cara menikmati masa menopause? Coba terapkan pola hidup sehat. Untuk Anda wanita, ya, coba konsumsi kopinya dikurangi. Kemudian perbanyak olahraga, perbanyak sinar matahari. Kemudian asupan gizinya harus seimbang, ya, protein, karbohidratnya, lemaknya. Kemudian jangan juga terlalu banyak garam dan yang gurih-gurih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tidur yang cukup. Nah, ini semua akan membuat kualitas udara Anda menjadi lebih baik. Nah, bisa juga dibantu dengan teknologi laser. Harapannya, di usia menopause Anda tetap bisa menikmati hidup dengan lebih produktif. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sudah teryakinkan atau belum? Saya menganjurkan Anda harus tetap sejak dini kita pelihara kesehatan kita. Jangan terlena hanya karena kita karirnya naik, kita punya segalanya. Jangan-jangan Anda hanya menabung uang untuk dihabiskan untuk penyakit Anda. Jangan sampai begitu pemirsa. Dan kita harus belajar dengan Ibu Sri, di mana di sela-sela kesibukannya dia bisa menemukan teknologi laser dipakai secara rutin. Dia menjaga kesehatannya dan juga ada buktinya kesehatannya meningkat. Kalau Ibu Sri sendiri, apa sih tantangan terberat untuk seorang yang kerja kantoran untuk bisa menjaga kesehatan? Ya kadang-kadang kan mindset kita kalau kita lagi kerja ya kerja gitu kan. Jadi susah mengatur waktu untuk bisa membagi kegiatan kita untuk membalance itu tadi. Jadi waktu adalah kuncinya. Betul. Nah, suami bagaimana? Ikut memakai teknologi laser nggak? Pakai.
pada saat saya pakai, saya bilang ini coba dipakai deh, karena sehat, gini enak, jadi tidurnya ini. Dia ikut pakai juga. Oke, pemeriksaan kesehatan bagaimana Ibu? Alhamdulillah karena saya dapat fasilitas dari kantor untuk annual check up, jadi saya rutin check up sehingga tahu update kesehatan saya. Tapi kalau suami saya dia memang takut sama dokter, jadi dia nggak melakukan rutinitas itu. Walaupun Oke, tapi saya ajak. setidaknya juga sudah pakai ya Bu ya? Sudah. Teman-teman mungkin keponakan atau saudara-saudara apakah yang juga pakai teknologi laser? Ada beberapa teman di kantor yang beli, jadi kalau nggak salah waktu itu kami berempat beli barengan gitu dan masih terus digunakan. Nah khusus kalau untuk keponakan saya, karena dia sering main ke rumah saya kan, jadi saya bilang kamu kerjanya juga ini loh, pekerja keras banget kamu nih, kalau kerja kadang sampai malam juga. Wah iya Bule, saya tuh kolesterol ini udah mulai. Nah coba deh itu, aku kemarin baru beli teknologi laser, coba dipakai gitu. Saya sudah membuktikan lah, akhirnya saya ceritakan pengalaman saya, terus dia oke, kalau gitu saya coba pakai deh gitu. Nah sekarang dia udah pakai juga. Kita bisa belajar banyak ya dari kisahnya Ibu Sri. Jadi mengajak orang juga untuk melakukan pola hidup sehat dengan menggunakan teknologi laser. Jadi saya cerita sedikit mengenai salah satu komplikasi dari hipertensi. Jadi bisa dilihat ya di sini adalah jantung. Jantung itu memiliki fungsi untuk memompa darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh agar tubuh bisa beroperasi dengan baik. Tapi apa yang terjadi apabila ada hipertensi dan kolesterol tinggi? Jadi hipertensi itu membuat pembuluh darah menjadi kaku dan terjadi perlukaan pada pembuluh darah. Kita bisa lihat ya, di sini adalah kondisi arteri normal, diameternya masih besar. Tapi kalau hipertensi tidak diobati, diabaikan, lama-lama terjadi perlukaan pada pembuluh darah. Kolesterol mulai menumpuk. Lalu yang terjadi, penimbunan endapan lemak di dinding arteri bertambah. Kita bisa melihat juga, diameternya semakin lama semakin kecil. Oksigen dan nutrisi tersampaikan menjadi tidak lebih baik. Terjadi gangguan. Lalu juga terjadi penyumbatan pada dinding arteri kalau full. Oksigen dan nutrisi tidak tersampaikan sama sekali. Ini yang menyebabkan adanya serangan jantung dan dapat berakibat kematian. Jadi pemirsa, kalau ada hipertensi, ada rasa-rasa tidak enak, jangan lupa dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti yang Ibu Sri lakukan. Apalagi komplikasi kalau tensi saya tinggi? Sebetulnya ini berjalan berbarengan ya. Misalnya Ibu tadi kan bercerita Ibu tuh ada diabetes ya, kemudian ada hipertensi. Walaupun banyak penderita hipertensi itu yang tidak mengalami obesitas. Ya, dan kemudian banyak orang yang obesitas yang ternyata tensinya baik-baik saja gitu ya. Tapi artinya apa? Apakah mau Anda obesitas atau tidak, penyumbatan pembuluh darah itu bisa Anda alami sekarang. Itu yang penting. Dan salah satu tandanya adalah hipertensi. Nah kedua, jika Anda mengalami obesitas atau kegemukan, maka potensi atau risiko yang menanti Anda adalah seperti gambar ini nih. Bisa mengalami gangguan reproduksi, bisa mengalami stroke, bisa mengalami penyakit jantung, mengalami hipertensi, diabetes tipe 2, dislipidemia. Dislipidemia itu artinya misalnya kolesterol tinggi dan trigliserida tinggi. Kemudian penyakit liver, resiko kanker, gangguan mood, dan masih banyak lagi. Satu lagi yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika orang mengalami obesitas, lemak di perut kita itu menghasilkan hormon namanya estrogen. Nah, estrogen itu nanti bisa mengikat lemak lebih banyak. Lemak lebih banyak menghasilkan estrogen lebih banyak. Estrogen lebih banyak mengikat lemak lebih banyak. Nah, jadi pakai satu lingkaran setan. Memang harus diputus, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sambil menjaga atau mencegah terjadinya. Tadi Mbak Elita udah sharing ada serangan jantung, ada stroke, ada mungkin tambah gagal ginjal dan lainnya. Apa yang bisa kita lakukan tadi? Makan buah 3 kali sehari. Kemudian olahraga, ini yang paling gampang dulu. Nah yang ketiga yaitu tadi teknologi laser. Teknologi laser ini membantu dia membantu membuka pembuluh darah, sehingga apa? Mengurangi tekanan darah. Dan ketika Anda mengalami hipertensi, selain ada masalah pembuluh darah yang menyempit, juga ada masalah pengentalan darah. Nah seperti ini. Ya, orang yang kolesterolnya tinggi, yang gula darahnya tinggi, itu bisa seperti ini. Jadi apa? Kebayang nggak kalau pembuluh darahnya itu seperti ranting yang bercabang-cabang, di cabang yang lebih kecil nggak bisa masuk, dia akan menggumpal. Dampaknya apa? Kolesterol yang ikut terikat di situ, kemudian asam urat yang ikut terikat, gula darah yang ada di dalam sel darah merah, itu nggak bisa masuk, nggak bisa dipakai. Bikin masalah. Ketika teknologi laser dipakai, maka penggumpalan darahnya terurai. Ada sinar laser warna merah, sinar biru, dan sinar kuning yang memecah penggumpalan tadi, menyebabkan terjadinya fibrinolisis atau fibrinnya terurai, sehingga darahnya menjadi lancar. Darah Anda yang menghantar gula bisa dipakai, resiko diabetes turun.
kolesterol Anda bisa dipakai dihantar untuk dijadikan apa yang dibutuhkan. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda sudah mencegah munculnya masalah dan bukan hanya itu, memanfaatkan semua nutrisi yang Anda makan. Jadi Anda berhenti menunda-nunda, bertindak sekarang supaya Anda bisa lebih sehat pakai teknologi lasernya. Nah, Ibu Sri, waktu memutuskan mau memakai teknologi laser kan ada lihat teman yang berat badannya turun. Iya. Bener ya? Benar. Apakah itu jadi salah satu faktor Betul. tertarik memakai teknologi laser? Tahu nggak Termotivasi. kenapa tiba-tiba dia bisa turun berat badan? Wah, saya nggak sempat nanya Nah, tuh. kita tanyakan langsung. Mbak Elita, ada jawabannya nggak? Oke, jadi begini pemirsa, ketika kolesterol dan gula beredar di pembuluh darah kita, kalau tidak digunakan dengan baik, lama-kelamaan bisa terjadi dislipidemia, kolesterol tinggi, ataupun diabetes. Nah, jadi teknologi laser ini membuat tubuh untuk memaksimalkan fungsi mitokondria. Mitokondria itu adalah pabrik energi yang berada di sel-sel tubuh kita, dan sel-sel tubuh kita itu ada triliunan jumlahnya. Jadi, gula dan kolesterol yang ada di pembuluh darah digunakan sehingga energi kita lebih maksimal ya Ibu. Jadi yang Ibu rasakan itu energi maksimal, berat badan turun, jadi dibantu juga oleh teknologi laser. Ayo kita hidup sehat, jaga makan. Kita kontrol karbohidrat dan juga jangan goreng-gorengan terus. Masih banyak makanan sehat dan tidak seperti Ibu Sri yang dulunya bandel sekarang sudah bertobat ya Bu ya. Tobat. Sudah pakai teknologi laser. Banyak juga masyarakat di luar sana yang terbantukan kondisi kesehatannya dengan teknologi laser. Kalau Anda mau tahu, ini dia cerita dari mereka. Keluhan saya di 2014 saya terdiagnosa diabetes dan juga ada hipertensi. Selama 10 bulan ini ada kekurangan dalam badan saya ya. Maksudnya kalau gula saya itu dari dulunya sampai 400 sampai 500, sekarang udah turun dan rasa kebas, rasa pusing saya udah nggak rasakan, juga rasa ngilu di ujung-ujung jari kaki dan jari tangan saya sudah berkurang. Itu dia kisah mereka. Jadi ayo dong, pakai teknologi laser selagi kita hidup sehat, kita olahraga rutin, akan sangat menyenangkan. Ingat, hidup sehat itu sangat menyenangkan. Benar-benar enak rasanya, tidur pulas, dan juga produktivitas kita meningkat. Ibu Sri, sekarang sudah bisa lihat kondisi membaik. Suami juga sudah pakai teknologi laser, kita bisa lihat, kita bisa hidup lebih lama bersama anak-anak. Kira-kira harapan ke depannya apa Ibu? Terus sehat, supaya kita tetap bisa produktif ya, walaupun usia bertambah, tetap bisa produktif, tetap bisa berkarya, dan tetap bisa berguna untuk masyarakat dan teman-teman kita. Jadi harapan saya pengen seperti itu, lebih lama lagi. Amin. Terima kasih. Nah, yang dilakukan oleh Ibu Sri ini patut dijadikan contoh. Pasalnya, ia segera take action. Jadi ketika memiliki tensi tinggi, ya langsung ambil langkah pencegahan, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser. Berbagai manfaat sudah dirasakan oleh Ibu Sri. Teman-temannya dan keluarganya sekarang kini giliran Anda juga harus take action. Saya ulangi kembali penjelasan alat kesehatan dokter laser ataupun Equilaser. Alat kesehatan ini praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menitan. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun Equilaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Manfaatnya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan dokter laser maupun Equilaser dari Gogomol. Hubungi segera nomor yang tertera di layar kaca Anda ya pemirsa. Call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk dokter laser atau Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Kalimat penting harus diingat ya pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Terima kasih Ibu Sri, tetap sehat,
Terima kasih juga para praktisi kesehatan atas tipsnya hari ini. Dan terima kasih pemirsa yang sudah setia dengan kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Bye.